Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Pada kultum malam ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang pesan dan makna dari surah pendek yang insyaallah kita semua hafal, yakni surah Al-Qari'ah, yang pada rakaat kedua tadi saya baca, fa amma man khaffat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang thaqulat mawazinu, timbangannya itu berat. Makna berat itu kata para ulama adalah berbobot. Sejalan dengan semakna dengan surah Al-Mulk, surah Tabarok yang insyaallah kita familiar dan hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya kita diberi kehidupan agar ayyukum ahsanu amala, diuji mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Ada kata paling baik berarti ada kata baik. Nah, untuk mengetahui mana yang baik, mana yang terbaik, tentunya kita butuh petunjuk alias ilmu, Mas Toto. Tanpa ilmu kita tidak mungkin mengetahui mana yang terbaik, mana yang terbaik. Oleh karena itu, betapa pentingnya yang namanya ilmu. Dengan ilmu, Allah memberikan dan mengangkat derajat seseorang. Contoh, jangan disepelekan masalah niat. Niat itu amal hati. Sementara manusia itu terdiri dari badan, pikiran, dan hati. Nah, yang paling berbobot itu ternyata adalah amalan hati. Orang munafik casingnya beriman, namun hatinya kafir. Berarti amalannya tidak dianggap. Yang penting itu adalah yang pokok bagaimana menjaga hati kita. Maka harus disetel terus, Mas Toto. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Kalau kita nanti keluar masjid terus ada orang yang mengajak kepada yang nggak benar, oh berarti ini bukan karena Allah. Lanjut, kemudian kita udah nanti selepas habis isya mau makan malam sama keluarga berjamaah, karena makan berjamaah itu diberkahi. Kemudian setelah itu mau ngapain lagi? Harus disetel mulai dari sekarang. Kalau nggak disetel dari sekarang, kita disetir oleh setan dan hawa nafsu, ya kan? Padahal Al-Quran itu bersumpah dengan menggunakan waktu, tidak hanya satu ayat. Wadduha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, wal nahari demi waktu siang, wal asri demi waktu asar. Maknanya kenapa Allah mempergunakan bukan was-subhi, wal-zuhri, wal asri? Karena umur manusia itu pendek banget. Jadi umur manusia itu bagaikan setelah asar sampai menjelang maghrib. Aku diutus, bu'ithtu ana kahataini. Aku diutus oleh Allah bagaikan ini nih. Yakni Rasulullah meletakkan dua jarinya, ini jari terus ini. Jadi umurnya yang sudah berlalu dari dunia sama yang tersisa lebih banyak mana, Mas Toto? Sudah banyak yang Rasulullah, Nabi yang terakhir. Nabi-nabi sebelumnya udah lewat. Berarti Nabi dan umur manusia, bu'ithtu ana wasa'ah kahata ini, aku diutus bersama kiamat itu seperti ini. Jadi ini yang tengah ini kan paling tinggi ujung nih. Nah, Rasulullah itu jari telunjuk. Nah, kiamat ya tinggal dikit gitu aja. Makanya wal asri, demi waktu asar. Jadi waktu hidupnya Pak Aris itu setelah asar sampai menjelang maghrib. Sekarang usia berapa Pak Aris? 63. Habis ini bonus itu Pak Aris, ya kan? Ya kan? Umur kan semuanya udah pada tahu, pada paham. Rata-rata umur umat Rasulullah berapa, Mas Toto? 60, 70. Lebih dari itu, yang udah dapat bonus banyak apa belum ini? Ya kan? Saya kayak gini udah 47, mau 48. Bentar lagi 48. Dikalkulasi anak masih SMP, ntar SMA, ntar nikah. Ya kalau umurnya nyampe. Terus umur Rasulullah dan umatnya rata-rata 60, 70. Ya Allah, kalau udah 70 sering bertamu ke rumah sakit. Sering bertamu kemana, Mas Toto? Tapi alhamdulillah tadi Menteri Purbaya menggelontorkan dana 20 triliun untuk BPJS. Untuk apa? Untuk BPJS. Saya dapat postingan itu. Jadi untuk mengcover, menutup warga yang enggak bayar itu digelontorin oleh Menteri Purbaya. Mudah-mudahan apa? Iya, pokoknya alhamdulillah. Kembali ke ini ya. Jadi disetel hati itu menentukan. Kalau nggak dipasang mulai dari sekarang, itu nanti kebablasan main apa, Mas Toto?
Ini Mas Toto. Udahlah, itu godaan memuncak antara jam setengah 10 sampai jam 11. Ingat-ingat ya, jam setengah 10 sampai itu memuncak. Kalau Anda nggak pegang HP berarti hebat Pak Sony. Tapi kalau Anda jam prime time itu dikibulin nama yang namanya HP, udah wassalam lah. Itu survei membuktikan seperti itu. Jadi bagaimana amal kita itu bisa berbobot. Syukur-syukur amalnya banyak dan berbobot. Kenapa berbobot Mas Toto? Karena tahu Allah itu umat Rasulullah umurnya pendek, terus gampang capek, terus ngerjain dikit bosenan, maka dikasih amalan yang utama. Jadi kita sholat berjamaah pahalanya berapa Pak Aris? 27. Itu ditambah lagi kalau jamaahnya lebih dari 27 dikalikan itu, jadi nggak 27. Ini kira-kira maghrib Masjid Nurul Ikhlas berapa soft ini Pak? Satu baris berapa Pak Hari? 22 ya, di buletin aja gampang. 20 kali 4 berapa dah? Itu 80 derajat, hitungannya seperti itu. Makanya orang kalau sholat di Masjidil Haram satu rakaat nilainya 100.000. Yang jamaah berapa di Masjidil Haram Pak Aris? Wah ya kan, makanya kelipatannya seperti itu ya Bang Ipin. Amalnya sedikit akan tetapi berbobot, maksiatnya juga berbobot. Benar Pak enggak Mas Toto? Ya Allah ya Karim, astagfirullah. Mas Tri, godaan malam itu yang paling dahsyat jam berapa? Belak-belakan aja lah, jam setengah 10 sampai jam, ya kerjaan udah santai, udah telepon istri dan segala macam. Terus habis itu ngapain Mas? Ayo, jam setengah 10 sampai jam 11. Nah kan kayak gitu. Maka perang nih bukan perang melawan faktor eksternal, melawan faktor internal. Kalau udah seperti itu bagaimana? Banyak zikir biar hati kita itu dibimbing, dituntun oleh Allah ya kan. Kalau nggak bisa naklukin HP 1,5 jam ya nggak apa-apa lah, 1 jam. Besok perang lagi sampai setengah jam. Ya, lihat HP kok cuma 15 menit tiap malam. Hebat Mas Toto. Apa namanya? Hebat ya. Alhamdulillah. Pak Aris kalau malam masih pegang HP Pak Aris? Masih ya, alhamdulillah. Jam 9 usaha tidur. Ini bukan saya muji Pak Aris ya, salah satu hamba Allah yang istiqomah sholat tahajud ini. Kenapa? Karena malam jam 9 berusaha untuk tidur. Memang yang dicontohkan Rasulullah seperti itu. Kalau urusan udah selesai cepat tidur biar badannya fresh, bangun malam. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengendalikan niat, menjaga niat, bisa amalnya banyak dan berbobot. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.